العزيز الجبار خالق الجنة والنار والشمس والقمر والليل والنهار. اللهم صل على سيدنا المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dengar itu sampai situ Pak. Dengar. Luar dengar Pak. Tak dengar. Memang tak mau dengar berarti. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih dapat bernafas Bapak Ibu, sehingga kita masih dapat menggunakan panca indera kita, mata kita, telinga kita. Insya Allah kita gunakan dalam hal-hal yang baik. Kita mau gunakan untuk hal-hal yang lebih utamanya meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah yang mana tiada lagi pertolongan selain daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang tua kami, para peraturan guru yang kami muliakan, para asatizah, anak-anak kami, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang istimewanya bulan Ramadan, maka tiada kata dan tiada tulisan yang dapat menggambarkan begitu istimewanya bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaab as-sama', futihat abwaab al-jannah, wa ghuliqat abwaab an-nar, wa suffidat syayatin." Maka ketika Ramadan datang, terbukalah pintu-pintu surga, tertutup pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Apa maknanya? Maknanya ialah kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita betul-betul menjalankan ibadah selama berada di bulan Ramadan, Allah siapkan untuk kita pahala-pahala yang begitu luar biasa. Maka bercerita tentang keistimewaan di bulan Ramadan bisa kita sederhanakan dalam kalimat yang merangkai kata Ramadan itu. Kata Ramadan dirangkai dalam beberapa kalimat, ada 5 kalimat. Yang pertama Ra, yang kedua Mim, yang ketiga ada Dha, yang keempat ada Alif, dan yang terakhir yang kelima ada Nun. Maka di antara 5 huruf ini terdapat dan terkandung keistimewaan di dalamnya. Yang pertama huruf apa? Huruf Ra. Apa Ra itu? Ra berarti rahmat, artinya rahmat. Allah sedang mencurahkan rahmat di bulan ini. Allah sedang melimpah-limpahkan rahmat di bulan ini Bapak Ibu, untuk kita yang berkesempatan masuk, yang berkesempatan hadir di dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah, Masya Allah, pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah. Pahala sunnah sama, ibadah sunnah sama pahalanya seperti kita mengerjakan ibadah wajib. Kalau baca Quran kita di bulan-bulan lain, maka akan mendapatkan per hurufnya 10 pahala kebaikan. Maka kalau di bulan Ramadan, boleh jadi 10 itu berkali-kali lipat, boleh jadi 100, boleh jadi 1000 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah sedang mencurahkan rahmatnya di bulan ini, melimpah-limpahkan rahmatnya di bulan ini. Subhanallah. Maka
inilah kesempatan kita Bapak Ibu untuk betul-betul mempersiapkan ibadah yang betul-betul kita rasa adalah ibadah yang terbaik, yang barangkali ini menjadi Ramadan terakhir buat kita. Maka kemuliaan yang pertama, Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh cinta, bulan yang penuh rahmat. Allah sedang merahmati kita yang berada di bulan Ramadan. Yang kedua, kata mim berarti maknanya maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Bapak Ibu, Allah sedang membuka luas ampunannya. Bahkan kalau di bulan lain ada waktu-waktu tertentu yang kita mustajab untuk berdoa. Salah satunya di sepertiga malam, kemudian antara azan dan iqamah, kemudian antara duduk ketika khutbah Jumat, kemudian di depan mimbar, di depan mihrab. Itu adalah doa-doa yang mustajab kita untuk berdoa. Tapi di bulan Ramadan Allah menjadikan setiap detik, setiap menit menjadikan waktu yang paling ampuh untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam siang dan malam. Maka barang siapa yang berpuasa kata Rasulullah dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan yang ada di dalam dirinya serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan keimanan yang kuat dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malam kita hidupkan dengan tadarus, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir, qiyamul lail, tarawih kita, salat malam kita, salat witir kita. Maka kata Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, menyisipkan kain sarungnya kata Rasul istilahnya untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan serta ibadah yang dilakukan, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka siapa saja yang mendapati malam ini, kata Rasulullah, maka dosa-dosanya baik besar maupun kecil akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu mulianya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, Allah curahkan ampunan untuk kita-kita yang berdosa, untuk kita-kita yang banyak kemaksiatan, untuk kita-kita yang mempunyai masa lalu yang sungguh sangat kelam. Di kesempatan bulan Ramadan ini yang kita berada di dalamnya saat ini, manfaatkan Bapak Ibu untuk kita terus introspeksi diri kita. Jangan kita anggap diri kita sudah mulia, jangan kita anggap ibadah kita sudah tinggi, tapi terus meningkatkan ibadah sampai kita merasa diri kita belum beribadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ketiga ada huruf dot. Apa itu huruf dot? Dhamanah. Apa dhamanah? Jaminan. Apa yang Allah jaminkan kepada kita yang berpuasa di bulan Ramadan? Allah jaminkan surga. Apa nama surganya? Nama surganya Ar-Rayyan. Ada berapa pintu surga Bapak Ibu? Ada 7, 8. Ada 8 pintu surga, dan salah satunya Allah istimewakan. Allah istimewakan, Allah bedakan, Allah spesialkan untuk kita orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa namanya? Pintu surga Ar-Rayyan. Maka Allah jaminkan kita mendapati pintu surga yang disebut pintu surga Ar-Rayyan. Kemudian yang keempat ada huruf alif. Apa maknanya alif? Aminah, keamanan. Apa yang Allah amankan dari kita? Kalau cerita keamanan Bapak Ibu, saya teringat ada satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mengisahkan tentang Talha bin Ubaidillah.
Jadi salah satu sahabat Rasul yang bernama Talhah bin Ubaidillah bercerita bahwa dia telah memimpikan 2 orang. Di dalam mimpi tersebut Talhah bermimpi 2 orang Bapak Ibu. Dan kedua-duanya ini masuk Islamnya itu bareng-bareng. Orang pertama masuk Islam, orang kedua masuk Islam, dan masuk Islamnya sama-sama mereka. Dan di dalam mimpi tersebut orang yang pertama ini lebih giat. Orang yang pertama ini lebih alim, istilahnya lebih soleh lah kalau bahasa kita, lebih soleh. Sedangkan orang yang kedua ini biasa-biasa saja. Orang yang kedua ini orang yang biasa, tidak terlalu alim, tidak berbuat maksiat, dan tidak terlalu orangnya biasa-biasa, lurus-lurus saja. Dan orang yang pertama wafat dalam keadaan mati syahid. Sedangkan orang yang kedua mati meninggal setahun berikutnya dalam keadaan mati sedang tertidur. Kemudian di dalam mimpi tersebut Talhah berpikir keras, mengapa orang yang kedua ini bisa masuk surga duluan daripada orang yang pertama. Kemudian pendek cerita sampailah kisah ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Talhah, "Wahai Talhah, mengapa engkau heran? Mengapa engkau terkejut? Mengapa engkau terheran-heran, wahai Talhah?" Iyalah Rasul, bagaimana tidak aku heran? Orang yang pertama orang yang soleh, orang yang begitu alim, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Sedangkan orang kedua ini orang biasa-biasa saja, bahkan kematiannya hanya dengan tertidur. Kok bisa orang yang kedua ini tadi masuk surga duluan daripada orang yang pertama? Jadi apa kata Rasulullah SAW? Bukankah wahai Talhah orang yang kedua ini bertemu Ramadan? Ya, bukankah orang yang kedua ini bertemu dengan Ramadan kemudian dia melakukan sholat? Ya, bukankah orang yang kedua ini bertemu dengan Ramadan kemudian dia melakukan ibadah-ibadah selama menjalankan Ramadan? Bukankah orang yang kedua ini mengisi hari-harinya di bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan ketakwaan, ibadah-ibadah yang lebih meningkatkan dirinya? Iya, kata Talhah. Lantas mengapa engkau heran? Lalu apa kata Rasulullah? Bapak Ibu, jaraknya bagaikan langit dan bumi. Apa maknanya? Puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan dengan niat mengharap ridha Allah, berpotensi mengalahkan orang yang mati syahid. Masya Allah. Begitu mulianya Bapak Ibu bulan Ramadan. Allah amankan kita, bahkan saking amannya Allah lebihkan daripada mulianya orang yang mati syahid. Tahu mati syahid Bapak Ibu? Mati syahid itu tidak ada hisabnya, langsung masuk surga. Tapi ada orang yang lebih mulia lagi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan berada di bulan Ramadan, dia isi hari-harinya dengan ibadah, dengan tekun menjalankan ibadah tanpa ada keluhan satupun di dalam hatinya, dia akan lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, huruf apa? Huruf nun. Apa nun maknanya? Nun maknanya adalah nikmat. Di bulan Ramadan Allah curahkan nikmat kepada kita semua. Apa nikmat yang utama? Yaitu nikmat emosional kita. Nikmat emosional, Pak. Apa maksudnya? Yang biasanya di bulan-bulan lain kita suka marah-marah, menjelang bulan Ramadan kita hilangkan marah itu, kita jadi orang yang pemurah. Biasanya di bulan-bulan lain kita suka memukul, menjelang bulan Ramadan belum sampai dan belum masuk kita bulan Ramadan, kita biasanya mukul. Setelah mendekati Ramadan kita menjadi perangkul. Betul Pak, betul Bu. Secara otomatis nikmat emosional hadir di dalam diri kita, nikmat intelektual tegak dalam diri kita. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwasanya bulan Ramadan ini bukan bulan yang sembarangan. Bulan Ramadan adalah tempat menempa diri kita. Maka yang biasanya mengejek-ngejek bulan Ramadan, dia suka mengajak-ajak ayat tadarus, ayat tarawih, segala macam. Kenapa? Karena Allah sedang hadiahkan nikmat yang paling besar, adalah nikmat emosional di dalam diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tidak heran kalau di bulan Ramadan ghibah tiada, hampir tak terlihat. Riya
bisa jadi kita tak akan sadar. Apalagi Bapak Ibu, segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik boleh jadi Allah hilangkan daripada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwasanya nikmat-nikmat di bulan Ramadan adalah nikmat yang hanya hadir selama kita menjalankan bulan Ramadan. Bukan hanya nikmat emosional saja, bahkan nikmat spiritual, ketaatan kita, nikmat intelektual, kepribadian kita, nikmat emosional, sifat dan watak kita. Bahkan Allah akan hadirkan nikmat finansial di dalam bulan Ramadan. Kita lihat banyak orang berdagang Pak selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu membantu perekonomian keluarganya. Kita banyak lihat selama bulan Ramadan banyak yang Allah kasih rezeki lebih, banyak yang Allah kasih rezeki berlebih daripada bulan-bulan lainnya. Padahal kalau kita kira-kira, kalau kita pikir-pikir dalam keadaan berpuasa, tenaga apa adanya, rezeki kadang-kadang mengalir dengan begitu derasnya kepada kita. Begitulah Allah muliakan bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Maka dari itu, kelima kemuliaan ini harus kita manfaatkan. Kelima kemuliaan ini ra, mim, dal, alif, dan nun sebisa mungkin kita manfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti selesai Ramadan kita mendapati predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan berikutnya kita akan merasa ringan dan tidak akan merasa terbebani dengan perintah yang Allah hadirkan, yaitu berpuasa selama 30 hari lamanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya hadirkan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, sehingga bisa kita terapkan untuk anak-anak keturunan kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.